manfaatnya sendiri, manfaat menjual produk secara online di masa pandemi yaitu yang pertama menjangkau konsumen secara luas, karena dengan internet kita bisa mendapatkan banyak relasi, terutama nggak cuma di tempatnya kita tadi berjualan, bisa ke seluruh Indonesia, bahkan bisa ke seluruh dunia. Yang kedua, mudah dilakukan, karena dengan menjual secara online kita hanya perlu berdiam diri menggunakan HP atau menggunakan laptop. Terus yang ketiga, pemasaran bisa lebih murah karena kita tidak menggunakan kayak toko seperti biasa. Jadi untuk tokonya lewat Instagram atau lewat Shopee. Yang keempat, kemudahan akses internet bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, paparan jangka panjang. Maksudnya di sini ketika satu postingan produk yang udah diunggah itu bisa dilihat kapanpun sampai selama stok penjualan masih ada. Jadi walaupun udah diunggah dalam waktu 1 tahun yang sebelumnya, masih bisa dilihat untuk 1 tahun ke depan. Kenapa sih harus memiliki kreativitas? Yang pertama, kreativitas membuat diri berkembang. Dengan adanya kreativitas kita bisa mengembangkan diri, kita bisa mengeksplor sejauh mana ide dan inovasi yang kita miliki. Lalu yang kedua, kreativitas mengurangi stres. Terus yang ketiga, kreativitas dapat memperluas networking. Karena dalam menciptakan suatu kreativitas kita memerlukan semacam literasi atau pengetahuan yang dimana itu kita mencari tahu di dunia internet, kita mencari tahu secara luas sehingga kita bisa menciptakan suatu inovasi yang bagus. Lalu yang keempat, menciptakan inovasi yang bermanfaat. Dengan adanya kreativitas kita menciptakan suatu temuan baru, terobosan baru yang itu bisa bermanfaat bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Yang kelima, pekerjaan kreatif tidak bisa digantikan oleh robot. Ini poin utamanya karena pekerjaan kreatif itu merupakan intuisi dari setiap insan manusia, karena robot cuman kecerdasan yang dibuat oleh manusia, sedangkan kreativitas adalah kecerdasan yang sudah ditanamkan dari dalam diri. Selanjutnya, cara membangun kreativitas pada diri. Yang pertama, membuat ide-ide baru yang lebih inovatif dan memiliki daya tarik tersendiri. Lalu yang kedua, melawan rasa takut akan suatu perubahan. Terus yang ketiga, motivasi diri yang kuat. Dengan motivasi yang kuat, kita tidak hanya bisa menciptakan 1 atau 2 kreativitas, kita bisa bahkan menciptakan lebih banyak kreativitas. Yang keempat, menerima opini untuk dapat mengembangkan produk yang kreatif dan inovatif. Dengan opini atau pendapat dari orang lain, kita bisa memkoreksi apa sih yang salah atau apa sih yang perlu kita lakukan untuk kedepannya, sehingga kreativitas itu bisa kita ciptakan untuk lebih berkembang lagi. Yang kelima, perbanyak pengetahuan. Seperti yang tadi, kayak networking yang luas. Dengan pengetahuan yang baru, kita bisa menciptakan suatu yang baru pula.